Beshem Ha'af, Ve'aben Veruah Kodes, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita akan meneruskan membahas kitab Torah supaya kita menjadi bijak. Ada beberapa insiden dalam kitab Torah yang menyatakan istriku adalah adikku atau adikku adalah istriku. Kita sering bertanya, siapa istri Kain? Jawabannya, saudara Kain sendiri dong. Lalu Anda menyanggah, itu kan incest. Namun Anda harus tahu bahwa pada generasi awal manusia, mereka semuanya menikah sesama saudara sendiri. Bahkan pernikahan antar kerabat dekat terus ada hingga zaman leluhur Israel sendiri, yaitu Abraham, Ishak, dan para leluhur Israel lainnya di kitab Kejadian. Incest atau endogami baru dilarang pada zaman Keluaran, yaitu pada zamannya Musa. Untuk itu mari kita pelajari secara seksama kitab Torah, yaitu kitab yang dihormati semua penganut agama-agama Ibrahimi, Yahudi, Kristen, dan Islam. Ada insiden dalam kitab Torah. Insiden adalah suatu peristiwa yang biasanya melibatkan konflik, kesalahan, atau situasi darurat. Bahwa ungkapan istriku adalah adikku atau adikku adalah istriku memang suatu insiden dalam situasi darurat yang akan kita pelajari bersama. Dalam Kejadian 20 ayat 12 adalah salah satu ayat yang sulit dipahami dalam konteks moral hari ini. Sehingga kita perlu memahami konteks moral pada zaman manusia mula-mula atau zaman manusia generasi awal. Ada peristiwa atau insiden khusus dalam kisahnya Abraham dan Ishak, di mana mereka menyatakan istrinya sebagai saudara perempuannya untuk menyelamatkan diri. Kita baca salah satu ayatnya. Kejadian 20 ayat 12. Lagi pula ia, yaitu Sarai, benar-benar saudariku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Vegam amnah akhoti, vat afihi, ahlo vat imi, fatehili leisha. Demikianlah silsilah dari Sarah yang kemungkinan dia adalah putri dari Terah, bapaknya Abraham. Hanya saja dia terlahir dari ibu yang berbeda dengan Abraham. Namun ini tampaknya sulit sekali menerima narasi istriku adalah adikku atau adikku adalah istriku. Dan itu ditulis beberapa kali di dalam kitab Kejadian. Namun harus kita pahami bahwa kitab Bereshit, yaitu kitab Kejadian, sebagai landasan spiritual dari seluruh kitab-kitab yang ditulis setelahnya, bahkan sampai kitab Wahyu. Kitab Kejadian merupakan teks fondasi bagi jutaan umat Kristen dan umat Yahudi di dunia untuk merajut narasi yang membentuk identitas spiritual dan arah hidup mereka. Intinya adalah kisah Abraham dan Sarah yang dipuji karena iman mereka pada janji Allah. Namun dalam kisah ini terselip ada 3 episode yang mengganggu, di mana Abraham dan kemudian putranya Ishak menipu penguasa asing yang mereka takuti dengan menyatakan istri mereka sebagai saudara perempuan mereka. Dan peristiwa ini dikenal sebagai insiden istri sekaligus adik. Peristiwanya tercatat dalam Kejadian 12 ayat 10-20, Kejadian 20 ayat 1-18, dan Kejadian 26 ayat 1-11. Tentu saja ini menantang para pembaca modern dengan berbagai pertanyaan tentang norma dan budaya, etika kuno, pelarangan incest, serta kecurigaan kita sebagai manusia modern pada respon Allah terhadap kegagalan dan ketidaksempurnaan manusia pada generasi awal yang menjadi leluhur bagi bangsa Israel. Kitab Torah yang diberikan kepada bangsa Israel yang baru saja dibebaskan dari perbudakan di Mesir, kisah-kisah yang ditulis Musa ini menjadi inspirasi pengajaran yang menghubungkan ujian para leluhur mereka dibandingkan dengan perjalanan mereka selama 40 tahun keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Dengan meneliti peristiwa-peristiwa ini, kita menemukan pelajaran yang mendalam tentang hakikat perjalanan spiritual serta kompleksitasnya
menawarkan wawasan tentang sifat manusia dan anugerah Allah yang bergema sepanjang jalan. Baik kita meneliti, ada 3 narasi insiden istriku adalah adikku. Tertulis dalam 3 kisah yang berbeda, masing-masing ditandai dengan rasa takut dan tipu daya ketika mereka berada di negeri asing. Yang pertama, Kejadian 12 ayat 10-20. Ada peristiwa kelaparan yang memaksa Abram, kelak menjadi Abraham, dan Sarai yang kelak menjadi Sarah, pergi ke Mesir. Karena Abraham khawatir akan kecantikan Sarai akan membuat para hulu balang Fir'aun membunuhnya, Abram memintanya berpura-pura sebagai saudara perempuannya. Fir'aun yang tidak tahu status pernikahan mereka membawa Sarai ke haremnya dan memberi Abram banyak hadiah ternak serta banyak pelayan. Namun Allah campur tangan dengan tulah dan untuk mengungkapkan status Sarah sebagai istri sah bagi Abram. Dan pada saat itu Fir'aun murka dan mengusir mereka. Yang kedua adalah narasi yang dicatat di dalam Kejadian pasal 20 ayat 1-18. Abraham dan Sarah tiba di Gerar, yaitu wilayah Filistin di antara Gaza dan Laut Mati. Ada seorang raja, yaitu Raja Abimelek, ingin mengambil Sarah, tetapi Allah memperingatkan raja dalam mimpi dan mencegahnya untuk menyentuh Sarah dan menahan murkanya. Kemudian Abimelek mengembalikan Sarah, kemudian juga memberikan ganti rugi harta benda dan mengizinkan pasangan Abraham dan Sarah di wilayahnya. Yang ketiga, ada satu peristiwa yang dialami oleh putra Abraham, yaitu Ishak. Dicatat di dalam Kejadian 26 ayat 1-11. Bahwa Ishak putra Abraham pun menghadapi kelaparan dan pindah ke Gerar. Ia menyatakan Ribka yang cantik sebagai saudara perempuannya. Abimelek mengetahui kebenaran saat melihat Ishak bercanda mesra dengan Ribka. Kemudian dia menegurnya, tetapi menjamin keselamatan mereka. Ketiga insiden ini bersifat khas dan berulang, mengandung dilema moral, yaitu tipu daya dan ketakutan mengambil resiko. Tapi ini memiliki signifikansi teologis yang menunjukkan respon Allah terhadap ketidaksempurnaan manusia. Yang artinya di sini, Alkitab pun mencatat ketidaksempurnaan bapak leluhur Israel yaitu Abraham dan Ishak. Dan pola peristiwa berulang. Para leluhur Israel, Abraham dan Ishak ini, meski memiliki momen iman yang besar, ternyata mereka bersifat pengecut, melakukan tipu daya karena ketakutan, dan salah menilai situasi. Bahkan apa yang mereka lakukan sebagai seorang suami, sungguh membahayakan kehormatan istri dan kehormatan Allah yang mereka sembah. Namun demikian, Allah tetap mengampuni, Allah tetap melindungi, dan menyelamatkan mereka dan seluruh rombongan mereka. Dan tema penyelamatan ini menggema pada pembebasan Israel dari Mesir dan pengembaraan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Di mana ada campur tangan Allah tetap menyertai bangsa Israel meskipun peristiwa Eksodus diwarnai dengan ketidakpercayaan, pemberontakan, dan ketidaktaatan umat Israel kepada Allah. Demikianlah Tuhan memilih Musa yang sangat berhati lembut untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel yang tegar tengkuk. Bahwa memang inses pernah terjadi pada zaman manusia mula-mula, bahkan hingga Abraham. Namun pada zaman Musa, pernikahan secara inses atau endogami atau pernikahan antar kerabat dekat sudah tidak diizinkan lagi. Kita baca salah satu ayatnya, Imamat 20 ayat 17. Bila seorang laki-laki mengambil saudara perempuannya, anak ayahnya, atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan yang sumbang, dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudara perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Perhatikan pada zamannya Musa, pernikahan secara endogami atau pernikahan antar kerabat dekat sudah sangat dilarang, bahkan ada sanksinya, yaitu pelenyapan di antara bangsa Israel, yang artinya
ada hukuman mati. Maka perlu bagi kita untuk menelaah, meneliti, memahami, dan merenunginya. Bahwa mungkin pada zaman generasi manusia awal, penyakit resessive gen, yaitu autosomal recessive genetic disorder, belum terjadi. Yaitu penyakit turunan yang hanya muncul ketika seseorang mewarisi dua salinan gen yang rusak atau gen yang termutasi. Satu dari ayahnya dan satu dari ibunya. Gampangnya begini, setiap manusia memiliki dua salinan gen untuk setiap sifat. Satu dari ayah, satu dari ibu. Jika hanya satu salinan yang rusak diturunkan antara ayah dan ibunya, bahwa kedua orang tuanya adalah pembawa, yaitu carrier, tapi mereka tidak sakit, tetapi kemudian mereka menurunkan keturunan yang mengalami penyakit kelainan genetik. Dan penyakit itu muncul hanya ketika kedua salinannya rusak, yaitu resesif. Penyakit resesif gen adalah penyakit turunan yang hanya muncul bila kedua orang tua mewariskan gen yang cacat. Jadi ini menjadi resiko yang besar dalam pernikahan antar kerabat dekat, karena gen-gen tertentu yang rusak bisa lebih sering diwariskan dalam kelompok keluarga yang kecil. Itulah kenyataan bahwa memang di generasi awal ada pernikahan antar saudara dan kerabat dekat. Dan Taurat Musa memuat kisah-kisah ini untuk menginspirasi dan mengajar bahwa bangsa Israel yang baru lepas dari perbudakan di Mesir, saat mereka mengembara di padang gurun, mereka bergumul dengan identitas sebagai umat pilihan Allah, dan narasi ini menghubungkan pergumulan dan kegagalan mereka dengan kisah para leluhur mereka. Pengalaman Abraham dan Ishak mencerminkan perjalanan Israel keluar masuk Mesir dan keluar lagi, tempat mereka juga menderita penindasan dari raja lokal di Mesir. Namun seperti Allah telah melindungi Sarai dengan tulah di Mesir dan mimpi yang diberikan Allah di Gerar, ia juga melepaskan tulah dan mukjizat untuk membebaskan Israel. Dan ini dicatat di dalam Keluaran pasal 7 hingga pasal 12. Demikianlah pengembaraan Israel di padang gurun yang diwarnai dengan kegagalan iman, ketidaktaatan, dan ketakutan. Bahkan Musa sang pemimpin pernah gagal dalam perjalanan imannya. Yang pertama, bangsa Israel banyak mengeluh tentang makanan dan air. Keluaran pasal 16. Bangsa Israel bahkan setelah mendapatkan banyak sekali mukjizat, tapi mereka juga masih menyembah ilah lain, yaitu terjadinya insiden lembu emas yang dicatat di dalam Keluaran pasal 32. Kemudian, bangsa Israel karena ketakutan, mereka menolak memasuki tanah perjanjian karena laporan dari para pengintai yang dicatat di dalam Bilangan pasal 13 sampai 14. Bahkan masih ada penyembahan berhala di Baal Peor yang dicatat di dalam Bilangan pasal 25. Kemudian ada kejadian insiden mukjizat air di Meribah, di mana Musa sendiri gagal. Dicatat di dalam kitab Bilangan pasal 20. Dengan perjalanan lika-liku keimanan bangsa Israel dalam mengikuti perintah Tuhan, dengan membuktikan kesetiaan Allah, meski manusia penuh dengan cacat celah, Musa mendorong Israel untuk tetap percaya pada perjanjian Allah seperti nenek moyang mereka, dan belajar dari kesalahan-kesalahan para leluhur. Meskipun para leluhur pernah gagal, tapi Allah tetap setia dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Singkatnya, kisah ini menegaskan rencana Allah untuk menjadikan mereka bangsa yang besar tetap terlaksana. Demikianlah kita sudah mempelajari konteks budaya dan sejarah tipu daya dari para leluhur Israel yang dicatat di dalam kitab Torah, kitab yang dihormati oleh kalangan Yahudi, Kristen, dan Islam. Bahwa kisah Abraham dan Ishak terjadi pada era patriark, terjadi sekitar 2000 tahun sampai 1800 tahun sebelum Masehi. Dan perjalanan saat itu penuh dengan bahaya, perampokan, dan kekerasan yang mengancam. Sebagai para pemimpin semi-nomaden, Abraham dan Ishak
memimpin sebuah rombongan yang besar, mirip suku Badui atau kelompok Gypsy. Mereka berjalan dengan rombongannya, dengan harta benda mereka, dengan ternak mereka, untuk mencari padang rumput atau menghindari kelaparan. Dan gerakan ini membuat mereka dianggap ancaman sekaligus sekutu oleh penguasa lokal. Dan kemudian kita mempelajari apa posisi Sarah dan sebuah tempat yang disebut dengan harem sebagai tempat untuk menyimpan para istri raja. Dalam budaya Timur Dekat kuno, perempuan sering dianggap sebagai properti saja. Frasa Ibrani dalam Kejadian 20 ayat 3 menuliskan Vehi Beulat Baal. Dia, yaitu Sarah, milik seorang suami. Ini menegaskan status Sarah sebagai kepemilikan Abraham. Namun, bagi pembaca modern, ini masih sangat mengganggu. Terutama karena dosa besar, yaitu Khata Gadol, Abimelek terlebih tentang pelanggaran hak milik dari pria lain daripada martabat Sarah. Kitab Kejadian menyajikan kisah ini tanpa apologetika. Tidak ada pembelaan bagi kesalahan yang dibuat oleh Abraham maupun kesalahan yang dibuat oleh Ishak. Namun, kitab Torah mengajak para pembacanya, yaitu pembaca di kalangan Israel kuno dan para pembaca modern, umat Yahudi, Kristen, dan Islam, merenungkan kompleksitas moralnya. Harem di era kerajaan kuno adalah pusat kekuatan politik. Memperistri perempuan bisa membangun aliansi atau memperkuat pengaruh. Hadiah Fir'aun kepada Abram dan ternaknya dan pelayan yang dicatat di dalam Kejadian pasal 12 mengisyaratkan kesepakatan diplomatik untuk mengamankan kesetiaan kepada kepala suku yang kaya seperti Abraham. Demikian pula ketertarikan Abimelek kepada Sarah yang dicatat di dalam Kejadian pasal 20. Mungkin gabungan daya tarik pribadi, kecantikan Sarah, dan keinginan untuk bersekutu dengan rombongan yang super makmur dari rombongan Abraham, inilah yang membuat para penguasa lokal ingin mengambil Sarah sebagai istri dari penguasa lokal itu. Namun, ketika Anda membaca kitab Torah, Anda masih terheran-heran mengenai usia Sarah yang mengundang tanya. Usia Sarah saat insiden di Mesir, usianya sudah 65 tahun. Dan usia Sarah ketika berada di Gerar berusia 90 tahun. Dicatat di dalam Kejadian pasal 17. Ini tentu saja memicu pertanyaan. Bagaimana Sarah yang sudah tua itu tapi masih diperebutkan? Namun kita harus merenungi tentang kebudayaan pada zaman kuno. Bahwa masa hidup di era itu sangat panjang. Abraham hidup 175 tahun dan Sarah hidup selama 127 tahun. Dan silsilah dalam Kejadian pasal 5 sampai Kejadian pasal 11 mencatat usia ratusan tahun bagi orang-orang pada generasi awal. Yang ini mengisyaratkan ada penuaan yang lebih lambat. Jadi kalau Sarah di usianya yang ke-65 dan usianya yang ke-90 masih dianggap sebagai perempuan cantik, ini bisa dipahami. Yang kedua, harem, yaitu tempat kediaman dari para istri raja, memiliki tujuan politik di luar daya tarik fisik. Jadi tidak peduli bahwa perempuan itu sudah tua, namun status Sarah sebagai saudari dari Abraham dan kaitannya dengan kekayaannya membuatnya bernilai untuk sebuah aliansi kekuatan politik. Dan untuk hal ini, mari kita melakukan refleksi tentang iman dan tindakan yang dilakukan oleh Abraham. Bahwa dalam Kejadian pasal 26 ayat 3-5, Allah berfirman kepada Ishak, "Aku akan menyertai dan memberkatimu karena Abraham menaati firman-Ku dan memelihara kewajiban-Ku, perintah-Ku, ketetapan-Ku, serta hukum-Ku." Jika tindakan Abraham menyatakan Sarah sebagai saudarinya adalah dosa yang kita anggap sebagai kebohongan dan kurang iman, mengapa Allah tetap memuji Abraham? Maka kita perlu merenungi beberapa poin tentang ketegangan ini.
Yang pertama adalah hakikat kebenaran di dalam 10 hukum Tuhan, bahwa Alkitab menghargai kebenaran. Tetapi di perintah yang ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Ini tentu saja menimbulkan problem. Yang khusus melarang kebohongan di pengadilan yang merugikan orang lain. Namun kebohongan Abraham adalah demi keselamatan dan bukan niat jahat. Dan Abraham tidak melanggar perintah ini. Apa yang dilakukan adalah untuk keselamatan Abraham dan istrinya sendiri dan juga segenap rombongan yang dibawanya. Dan prinsip ini dalam hukum rabbinik disebut dengan pikuah nefesh, yaitu penyelamatan nyawa sebagai suatu pernyataan bohong putih, saving a life. Dan konsep rabbinik mengenai pikuah nefesh, yaitu menyelamatkan nyawa yang diutamakan atas sebagian besar perintah, memang muncul belakangan, tapi berdasarkan dari Alkitab. Yang pertama, Rahab pernah berbohong untuk melindungi pengintai Israel. Dicatat di dalam Yosua pasal 2. Dan Rahab pun dipuji karena imannya. Kemudian yang kedua, ada sosok Sifra dan Pua, yaitu para bidan Ibrani di Mesir yang melakukan kebohongan atau tipuan kepada Fir'aun untuk menyelamatkan bayi-bayi Ibrani, dan mereka diberkati. Dicatat di dalam Keluaran pasal 1. Yang ketiga, ada kebohongan yang dilakukan oleh Tamar yang menggunakan tipu daya untuk memperoleh keadilan bagi dirinya karena Yehuda memperdayainya dengan tetap menempatkan dia sebagai seorang janda yang terikat dengan status pernikahan dengan salah satu putra dari Yehuda, sehingga Tamar tidak dapat melahirkan putra dari rahimnya, maka dia pun menipu mertuanya sendiri. Dan tindakannya ini ternyata juga dipuji, yang menghantar pada garis keturunan yang dipilih untuk menurunkan garis mesianik. Dicatat di dalam Matius pasal 1 ayat 3 bahwa Tamar menjadi salah satu ibu leluhur bagi Mesias yang dijanjikan. Ada kebohongan, ada tipu daya yang dilakukan oleh Abraham, tapi itu tidak dilakukan dengan niat yang jahat, tapi didorong atas ketakutan akan nyawanya dan keselamatan bagi rombongannya, dan juga tanggung jawab untuk melindungi rombongannya. Dan kisah-kisah ini menunjukkan penyelamatan nyawa, yaitu pikuah nefesh, membenarkan kebohongan atau tipu daya dalam situasi yang ekstrim. Pendeknya, kebohongan ini dilakukan untuk kebaikan dan perlindungan. Jadi memang ada kebenaran meski tidak sempurna. Ada righteousness despite imperfection. Kebenaran dari para leluhur Israel yang dibalut dengan ketidaksempurnaan mereka. Memang Alkitab menyatakan kepada kita dalam kisah-kisah ini bahwa kebenaran itu tidak mensyaratkan kesempurnaan. Kita adalah manusia yang berdosa. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan, bahkan tipu daya. Tetapi dengan ketidaksempurnaan kita, Tuhan masih berkenan untuk menerima kita sebagai anak-anaknya. Dan demikianlah para leluhur Israel, para pemimpin Israel, misalnya Daud, disebut sebagai manusia menurut hati Allah. A man after God's own heart. 1 Samuel pasal 13 dan Kisah Para Rasul pasal 13. Meski Daud pernah berzina bahkan membunuh, tetapi pertobatan dari Daud mendapat perkenan dari Allah. Yang kedua adalah iman Abraham, tentu saja, yang meninggalkan Ur, kemudian memohon penyelamatan bagi orang-orang di Sodom, taat untuk mempersembahkan Ishak, dan ini semua lika-liku yang dilalui oleh Abraham, kemudian menjadikannya sahabat dari Allah atau kekasih dari Allah. Dicatat dalam Yesaya pasal 41 ayat 8 dan Yakobus 2 ayat 23. Hana dan Simeon disebut benar karena kesetiaan mereka, bukan karena kesempurnaan mereka. Maka jadilah kita orang-orang yang setia meskipun kita bukan orang-orang yang sempurna. Pujian Allah kepada Abraham dalam Kejadian pasal 26 ayat 5 mencerminkan kesetiaan seumur hidupnya, bukan pengabaian atas kegagalannya.
Dan pola ini menunjukkan Allah lebih menghargai iman dan ketaatan daripada kesempurnaan. Kita baca ayatnya, Kejadian 26 ayat 5. Ekef Ashero Shama, Abraham Bekoli, Vayishmor Mismarti, Mitzvotai, Kuhotai, Vetorotai. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Demikianlah kita sudah mempelajari kisah dari para leluhur bangsa Israel di dalam kitab Torah, kitab yang dihormati oleh orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam, bahwa kitab Kejadian atau kitab Bereshit menjadi fondasi bagi para penganut agama-agama Ibrahimi yang memuliakan iman Abraham dan Sarah, sekaligus mengungkapkan ketidaksempurnaan mereka karena mereka takut akan nyawa yang terancam dan juga tanggung jawab kepada rombongannya. Abraham dan Ishak pernah menipu penguasa. Bahkan mereka membahayakan kehormatan istri dan juga dapat mempermalukan Allah yang mereka sembah. Namun demikian, Allah tetap melindungi mereka di dalam kesalahan mereka. Dengan tulah, dengan mimpi atau teguran kepada penguasa lokal yaitu Fir'aun dan Abimelek untuk menunjukkan anugerah Allah kepada orang-orang pilihannya ini. Dan ini menandakan Allah yang berbelas kasih sangat besar kepada orang-orang yang dicintainya, yang terkadang mengabaikan kesalahan mereka. Kita manusia sering mengingat-ingat kesalahan orang lain, tetapi Tuhan seringkali mengabaikan kesalahan kita. Dan ini menjadi suatu pelajaran yang besar bagi orang-orang Israel yang baru bebas dari Mesir, menjadi suatu pembelajaran bagi mereka. Dan kisah yang ditulis oleh Musa ini menjadi cermin pergumulan mereka dengan Allah yang selalu setia. Yang kisah-kisah ini dibalut dengan konteks budaya patriarkis di mana perempuan kala itu adalah properti dan harem yang bernilai politik. Dan narasi ini menegaskan bahwa perjanjian Allah bertahan melewati ketidaksempurnaan manusia, bahkan ketidaksempurnaan dari para leluhur Israel. Dan kisah-kisah ini mengajarkan pelajaran abadi tentang iman, perlindungan Allah, dan kompleksitas perjalanan spiritual. Demikianlah kita telah mempelajari kitab Torah yang juga mencatat insiden kesalahan dari para bapak leluhur. Namun demikian, Torah tetap menjadi inspirasi bagi orang-orang yang beriman, yang mengimani Allah yang disembah oleh Abraham, yaitu agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan kita mempelajari konteks budaya, sejarah, dan bukti kasih Allah kepada umat yang dikasihinya. Kiranya ini menjadi berkat dan pembelajaran tentang iman bagi kita semua. Beshem Ha'af, Ve'aben, Firuah HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.